Singkat cerita, sesampainya Okta dan kakaknya di rumah Kang Roni, Okta pun bercerita semua kejadian yang dia alami, baik yang nyata maupun yang mimpi tadi tuh. Nah, setelah mendengar cerita itu, Kang Roni pun tanpa basa-basi langsung menjelaskan bahwa suami Okta itu sudah terkena susuk pelakor. Dan wanita itu ingin membuat Okta meninggal. Dengan nanti andai kata Okta meninggal, wanita tersebut bisa memiliki suami Okta sepenuhnya. Kemudian Kang Roni pun menjelaskan kembali, cara satu-satunya kamu tuh lebih baik tinggalin suami kamu. Karena biar nyawa kamu itu tidak terancam. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Kembali lagi hari ini saya akan membawakan kisah horor dan misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah yang dikirimkan oleh Okta yang berlangsung pada tahun 2000 hingga 2024. Tapi sebelum saya mengisahkan cerita ini, kita lihat dulu yang satu ini. Ini kejadiannya di sebuah pulau di utara sana ya. Saya samarkan aja. Yang mengirimkan kisah ini adalah seorang single parent atau orang tua tunggal yang mempunyai kisah cukup pahit di sepanjang hidupnya, yaitu mantan suaminya yang saya samarkan saja namanya yaitu Mul, yang membuat rumah tangga Okta ini kandas dikarenakan mantan suami Okta ini suka bermain di klub malam. Ternyata Mul ini terkena susuk pelakor. Oke, di tahun 2000 Okta ini dinikahi dengan seorang pria yang bernama Mulyadi. Nah, Mulyadi ini ya pada awalnya itu sangat bertanggung jawab dan terbuka. Dia juga sangat setia. Dan usaha mereka pun sangat maju pesat. Karena mereka berdua saling bahu-membahu. Ketika Mulyadi memberikan saran kepada Okta, Okta selalu mendengarkan dan menjalankan. Akhirnya terjalin sebuah komunikasi yang baik dan majulah usaha mereka. Usaha mereka ini ya bisa dibilang usaha yang modalnya cukup lumayan besar, tapi apabila dijalankan dengan baik tentunya akan mendapatkan hasil yang baik pula. Usaha mereka yaitu usaha rent car atau sewa menyewa kendaraan khususnya roda 4 yaitu mobil ya. Nah, awalnya mereka ini memulai usaha dengan 2 unit atau 2 kendaraan hingga mempunyai 7 unit. Nah, singkat cerita, tepat di tahun 2010 Okta ini merasakan keanehan yang terjadi pada suaminya, yaitu sering menghabiskan waktunya di klub malam. Terus pada akhirnya Okta ini bertanya kan kepada suaminya, kamu kenapa sih setiap malam minggu tuh selalu pulang malam? Kan harusnya malam minggu itu ya untuk kita berdua aja gitu, kita habiskan bersama, ngapain kek gitu. Tapi kamu pulang malam terus. Aku kan di sini sendirian di rumah, kedinginan. Dan kemudian masnya ini yang sekarang sudah jadi mantan itu pun menjawab kan, biasa dek, mas itu habis cari hiburan di luar. Terus Okta pun membalas, kenapa nggak bawa aku mas? Kan cari hiburan jangan sendiri, kita berdua bisa gitu kan. Apalagi kita udah 10 tahun menikah, belum dikaruniai anak.
Kenapa Mas cari hiburan sendiri aja sih? Aku kan juga mau ikut. Kan aku istrinya Mas. Apalagi malam minggu Mas. Kemana kek? Nonton kek? Jalan-jalan kek? Awal perdebatan yang dimulai Februari tahun 2010 ini berlanjut karena Okta ini berpikir entah dia atau mantan suaminya yang mandul. Karena sudah 10 tahun menikah belum dikaruniai anak itu ya sesuatu yang cukup lama ya. Mungkin ada teman kakak yang mengalaminya, tentu saja bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Okta ini ya. Nah, setelah Okta itu berdebat dengan mantannya ini malah semakin menjadi-jadi. Semakin lama Okta pun merasa semakin tidak dihargai. Karena setiap malam apabila Okta menegur mantannya, malamnya dia malah didatangi sosok wanita berbadan ular, dan di mimpi itu Okta melihat bahwa sosok itu sedang melilit Mas Mul, dan saya pun selalu terbangun setiap mimpinya sampai di situ. Nah, setelah Okta itu terbangun, dia itu melaksanakan sholat malam ya. Karena setiap mimpi buruk itu pasti Okta itu terbangun tepat jam 2 malam. Nah, pernah pada suatu hari Okta itu mengikuti Mas Mul dengan sangat hati-hati ya, seperti layaknya seorang detektif sedang mengikuti targetnya. Ternyata Mas Mul ini mendatangi wanita yang Okta kira lebih dewasa atau lebih tua dari Okta. Cuman di situ dia merasa kaget nih, karena di luar dugaan ternyata sosok wanita yang berbadan ular itu persis sama dengan wanita yang ada di hadapannya dia sekarang. Jadi di hadapannya dia itu ada wanita bersama mantannya sedang berdua. Ya cuman jarak Okta agak jauh ya. Tapi dia bisa melihat dan mencirikan dengan jelas bahwa wanita yang bersama mantannya itu adalah wanita yang sama, wanita yang berbadan ular yang melilit badannya Mas Mul ketika dia bermimpi waktu tidur. Nah, kemudian setahun berlalu dan di tahun 2011 rumah tangga Okta dan Mas Mul pun menjadi sangat hambar. Mas Mul tidak pernah lagi peduli kepada Okta, baik lahir maupun batinnya. Dan dia selalu menyinggung kalau Okta itu mandul. Di tahun itu juga Mas Mul menjual mobilnya satu persatu. Dan ini membuat Okta sangat kebingungan dan ketakutan. Dan Okta pun berniat membulatkan tekad dan dia memberanikan diri untuk berkunjung ke kosan wanita itu. Nah, sesampainya di sana, Okta itu melihat ada mobilnya Mas Mul, dan betapa kagetnya Okta ketika Okta mendobrak pintu dari kosan wanita itu. Dia melihat Mas Mul sedang berhubungan layaknya suami istri dengan wanita itu. Di situ Okta langsung lemas dan menangis. Emosi Okta pun campur aduk, sedih, marah, kecewa. Yang paling utama adalah patah hati yang teramat dalam. Dan Okta pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di sana pun Okta bercerita
kepada kakaknya dan kakaknya pun berkata, "Jangan-jangan suami kamu itu terkena pelet-pelet wanita malam. Karena teman kakak juga ada yang pernah kejadian seperti itu. Cirinya juga persis sama. Anak istrinya ditinggalin demi wanita malam itu." Nah, terus Okta pun ya tidak ingin berprasangka buruk ya. Nah, tapi kakaknya yang sangat sayang kepada Okta, dia pun menyarankan untuk pergi ke gurunya yang bernama Kang Roni untuk sekedar berkonsultasi dulu ya. Karena memang Okta itu kan orangnya agak skeptis ya, jadi nggak terlalu percaya begituan. Makanya ketika dikasih tahu sama kakaknya, dia tuh yang agak, bukanlah, mungkin suami saya lagi puber kedua atau ketiga kali gitu kan. Cuman Okta juga sempat terbersit pikiran, mungkin kakak saya benar juga, karena selama ini kan dia selalu bermimpi kalau mantan suaminya itu terbelit oleh wanita yang berbadan ular. Ya kan? Singkat cerita, sesampainya Okta dan kakaknya di rumah Kang Roni, Okta pun bercerita semua kejadian yang dia alami, baik yang nyata maupun yang mimpi tadi itu. Nah, setelah mendengar cerita itu, Kang Roni pun tanpa basa-basi langsung menjelaskan bahwa suami Okta itu sudah terkena susuk pelakor. Dan wanita itu ingin membuat Okta meninggal. Dengan nanti andai kata Okta meninggal, wanita tersebut bisa memiliki suami Okta sepenuhnya. Kemudian Kang Roni pun menjelaskan kembali, cara satu-satunya kamu tuh lebih baik tinggalin suami kamu. Karena biar nyawa kamu itu tidak terancam. Dan pelakor itu pun tidak mungkin akan menikahi suamimu. Karena dia hanya mengincar harta dari suami kamu untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dan menikmati hidup sehidup-hidupnya. Dari situ pun setelah kembali dari rumah Kang Roni, Okta pun berpikir panjang. Apakah saya harus mengikuti omongannya Kang Roni atau saya tetap menjalankan ini seperti sekarang? Setelah Okta berpikir panjang dan dalam, Okta pun memutuskan lebih baik saya mengikuti saran dari kakak saya, Kang Roni, dan orang tua saya. Karena ya walaupun Okta harus kehilangan suami dan semua harta yang telah mereka kumpulkan selama ini, toh dia berpikir saya juga belum punya anak. Saya pasrah aja dengan keadaan saya sekarang. Walaupun nanti cerai, mudah-mudahan nanti saya bisa dipertemukan dengan laki-laki lain yang lebih baik. Nah, setelah dari pemikiran seperti itu dan setelah memikirkan panjang lebarnya, Okta pun langsung mengurus perceraian. Dan kagetnya Okta di situ, suaminya ini malah sangat setuju dengan cara dia minta pisah. Jadi nggak ada kaget-kagetnya, nggak ada nahan-nahannya, nggak ada nangis-nangisnya, nggak ada marah-marahnya. Langsung aja setuju gitu. Nah, kemudian setelah persidangan diketuk, singkat cerita dari 2011 sampai 2023, Okta itu tidak pernah bertemu dengan mantannya, yaitu Mas Mulyadi. Barulah pada awal tahun 2024, Okta dan suami barunya
bertemu dengan mantannya, yaitu Mas Mulyadi. Keadaan dia sekarang itu sangat memprihatinkan. Utang di mana-mana, fasilitas dulu yang mereka punya, yang mereka kumpulkan bersama, itu semua sudah hilang. Mantannya itu Mas Mulyadi udah kelihatan sangat lusuh, kurus. Pokoknya ya seperti memang orang yang tidak berada lagi. Ya itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Okta. Moral cerita yang bisa kita dapatkan di sini adalah setialah kepada pasangan kalian, apapun keadaannya. Mungkin akan ada cahaya terang di ujung jalan. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa mengirimkan lewat nomor HP dan email yang tertera di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu video selanjutnya.